Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Salam. Halo teman-teman, adik-adik, kakak-kakak dimanapun kalian berada. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Pasti harus bahagia terus ya, sama nih kayak saya. Karena saya ini bisa menyapa adik-adik dan kakak-kakak semua di podcast Mata Tunas Dukuh Waro. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Yolanda Jati Agista. Saya di sini akan nemenin kakak-kakak dan adik-adik semuanya ini dengan penuh kasih sayang. Nah, saya tuh nggak sendiri karena di depan saya ini sudah ada kakak ganteng, hitam manis. Ya. Siapa nih kak namanya? Chico Jericho. Saya kok nggak terima ya kak Chico Jericho dari mana? Coba. Lah menurut kamu siapa? Oke, selamat datang untuk Pak lagi Kak Nugroho Adi. Iya, terima Tepuk kasih. tangan yang meriah. Ini ceritanya audiensnya banyak banget nih Kak. Yes, Iya. sip. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oh, gitu kalau ditanya kabar. Iya dong, tetap semangat terus. Oke, siap. Alhamdulillah. Luar Biasa, tetap semangat. Iya, biar kita semua di sini semangat. Nah, Kak Adi ini adalah salah satu bina muda Kuaran Dukuwaru ya Kak? Betul sekali. Betul sekali. Terus juga Kak Adi ini sebagai kakak pembina gudep Ya, betul. di SD Negeri Lubuk 5. Iya. Nah, pada kesempatan yang lalu Kak Adi juga pernah bergabung dalam podcast Mata Tunas Dukuwaru ya Kak? Kok tahu banget sih? Ya, tentang saya ini udah 3 hari nih Kak. Jadi intel Apa? Kak Adi sebelum podcast ini berlangsung. Luar biasa. Tolong hargai saya. Siap? Nah, pas banget karena Kak Adi ini juga sebagai kakak pembina gudep di SD Lubuk 5. Nih, berkaitan dengan tema podcast kita pada kali ini itu latihan rutin di era new normal. Iya, siap. Iya, Kak Adi nanti di sini suruh sharing, suruh kayang juga Kak, sama Salto sama PBB 2 jam di sini. Kalau bebek siap, kalau hayang aduh. Kayaknya sudah Gak apa-apa Kak, nanti dibantu oleh Allah. luar biasa. Iya, nih Kak, ini kan lagi pandemi ini kan udah mulai menurun nih Kak, karena informasinya seperti itu. Tapi katanya ada lagi. Ini di era seperti ini apakah Adi melakukan latihan rutin di gudep Kakak? Kalau di gudep saya tetap ada latihan rutin ya. Karena ya bagi saya untuk pramuka, untuk adik-adik semuanya itu kan untuk juga pelajaran, untuk melatih kedisiplinan. Betul sekali. Maka tetap ada latihan rutin lah. Berarti tetap dilaksanakan ya Kak. Tetap. Iya. Terus ada apa ya? Kiat-kiat atau hal apa aja sih Kak yang dilakuin sama Kak Adi sebagai pembina gudep di latihan ini biar anak-anak tuh kan sekarang kan juga cuacanya kan kadang panas, terus sorenya hujan. Itu gimana tuh Kak? Ya, karena gini tentang new normal juga ya. Iya. Saya sebelum melakukan kegiatan latihan, waktu itu saya bingung ya mau latihannya bagaimana. Saya takut karena masih adanya COVID ya, karena kita baru new normal ini. Saya langsung berhubungan dengan puskesmas, yaitu waktu itu ada Kak Dia Kak Dia, yang membantu saya dari kepala puskesmas ya, sama Kak Iik gitu ya. Puskesmas Dukuwaru ya Kak? Iya betul sekali. Saya mau berbicara dengan beliau, bagaimana sih caranya menjaga kesehatan atau prokes ya, terutama karena saya di situ ada latihan rutin untuk pramuka. Iya. Dan mereka menjawab, yang pertama yang harus dilakukan adalah cek suhu dulu. Cek suhu dulu. Iya, Oke. cek suhu itu selalu ya kan. Yang kedua harus pakai masker ya. Iya harus dong. Harus pakai masker kalau karena di normal ini masih harus pakai masker. Kadang-kadang kita sudah malas pakai masker ya. Jadi anak-anak anak-anak saya harus pakai masker tetap latihan. Kalau enggak pulang. Oh gitu. Yang ketiga, setiap habis latihan atau apa megang sesuatu harus cuci tangan. Saya di sana disediakan cuci tangan yang airnya mengalir ya. Terus ada sabunnya. Oh, biar anak-anak tuh mudah ya Kak kalau cuci tangan ya Kak. Yang berikutnya ada hand sanitizer, pasti itu ada. Kita sediakan hand sanitizer. Oh, berarti lengkap sekali nih Kak Adi nih. Ya, itu emang aturannya seperti itu dari pihak puskesmas. Kalau mau mengadakan kegiatan rutin harus seperti ini, Pak. Harus ini, makanya saya biar diperbolehkan Keren nih. seperti itu. Ya, Kak Adi ini keren nih, harus menjadi contoh nih untuk kakak-kakak pembina di gudep lainnya ya Kak. Iya dong, Selain melaksanakan latihan rutin juga prokesnya terus nih. Iya, sama-sama menjaga lah, ya kan.
menjaga dari anak juga tahu kesehatan. Iya. Terus untuk latihan rutin itu biasanya waktunya tuh berapa lama sih Kak? Karena new normal ya kan, saya hanya sebentar lah. Yang penting mereka ada masukan latihan, paling hanya 1 jam lah. 1 jam. Dan 1 itu jam. biasanya ada waktu istirahatnya nggak Kak? Ya pastinya ada itu istirahat kan anak capek pastinya. Iya, capek menghadapi Anda ya Pak. Itulah anak saya kadang-kadang kalau ngelatih ya keras, jadi anak kadang capek gitu loh. Iya dong. Biasanya kalau istirahat tuh anak-anak ngapain aja sih Kak? Kalau anak istirahat ya Tidur. selain anak-anak ya jajan ya kan di depan kan ada banyak yang jualan kan, itu ada jajan cilok ya kan, ada jajan somai ya kan, Enak tuh Kak. ya wah anak luar Kok ini biasa. saya jadi lapar ya? Saya juga waktu itu ya anak karena jajan itu Iya. saya pengen saya dibeliin Dibeliin sama Iya. anaknya. Tolong dibeliin cilok ya karena enak lihatnya. Oh, nah jajan cilok, jajan batagor, jajan apa lagi tadi? Ya, Es ada lah. nggak es? Esnya banyak ya, teh jus itu biasanya teh jus itu. Iya, pulang aja juga jajan. Ayo. Nah, Jadi lapar dari ya? Jadi lapar jajan-jajan, ya? iya nih lapar nih, karena jajan-jajan itu kan enak banget. Iya, Siapa sih betul. kayaknya nggak ada yang nggak doyan di jajan itu. Kayaknya semuanya Oh, ya. oh. Nah, untuk jajan-jajan yang tadi kakak sebutin itu, menurut Kak Adi nih, itu jajan sehat nggak sih? Aduh. Kalau enak jelas enak, saya aja Kalau doyan. dibilang sehat, nyatanya anak-anak makan ya sehat-sehat aja. Mungkin dia itu sehat kan makanan sehat. Tapi kalau Enak semua. kalau bahasa tentang kesehatan mungkin beda lagi. Iya, Nah, karena itu saya juga nggak tahu ya. Yang jelas Iya. ini baru saya enak lah intinya enak. enak. Iya, saya juga doyan Kalau nggak sih. sakit berarti itu Sehat. Sehat. Ya Allah, kepo nggak sih Kak? Jelas. Sehat nggak? Nah, untuk itu saya ini punya rekan nih Kak. ada tuh. Ada, rekannya ini sangat cantik sekali Wah, semangat kebetulan. nih kalau cantik semangat. Rekan ini itu cantik sekali dan dia itu akan menginformasikan kepada kita tentang jajan-jajanan yang sehat yang biasanya itu anak-anak makan. Apalagi di sekolah itu kan tadi kan banyak pasti, yang Mbak. bakul-bakul ya Kak. Ciki-ciki itu banyak. Iya saya jadoyan nih kan giler. Nah kita langsung panggil aja ya Kak. Ini iya, dia Kakak Afi. Hari kasih tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, Kak Afi. Selamat datang Kak Selamat Afi. datang. Nih Kak Adi jadi semangat banget nih lihat Kak Afi. Semangat dong. Sebelumnya saya pakai ini dulu kali ya. Iya boleh silahkan. Itu PC-nya boleh disimpan dulu Kak. Nih Kak Adi kalau mau minum silahkan loh. Oh, ya terima kasih. Saya nggak Bisa ditawarin, ditawarin Kak loh, Yola. enak loh. Nanti dulu Kak. Suruh ngomong dulu ya. Satu-satu dulu. Enggak, silahkan kalau mau minum boleh dipersilahkan. Saya minum dulu ya. Iya silakan Kak Adi. Iya nih Kak, tadi saya sama Kak Adi itu lagi bahas tentang jajan-jajanan yang ada di sekitar sekolahan yang biasanya kalau latihan rutin tuh nggak latihan rutin aja sih, kalau sekolah juga ya Kak banyak jajan-jajan gitu. Nih kita tuh pengen tahu sebenarnya jajan-jajan itu sehat nggak sih? Enak sih udah pasti Kak, enak, nggak usah ditanya. Enak ya. Jajanan itu enak sih. Nah ternyata nih kan jajanan pasti anak sangat suka ya. Iya, Nah, saya betul. berdasarkan informasi yang saya dapat dari ngobrol-ngobrol sama promkesnya Puskesmas Dukwaru, Oh. ternyata untuk memilah-milih jajan itu tidak sembarangan. Jadi kita harus punya triknya untuk memilih jajan. Tapi sebelum itu Iya, mau main dengan saya nggak? Ah, siap kalau main. ini semangat. Saya juga semangat dong. Harus semangat dong, Iya, kita semangat permainan dong. Oke nih. Pramuka itu pasti banyak kan permainan. Iya. Kebetulan saya bawa jajanannya Wah, enak nih. Ini musuh biasa besar dikonsumsi ini. anak-anak sekolah ya tentunya. Ini musuh besar ini. Coba Musuh lihat. besar. Nah sekarang coba Kak Yola sama Kak Adi nih pisahkan jajanan Iya. yang menurut Kak Yola dan Kak Adi itu sehat. Ah, Mana yang sehat. sehat, mana yang tidak. Saya sukanya ini. Kayaknya nih enggak dong. Oke, ini aku udah ambil 2 nih, Kak. Dua-dua dong. Dua-dua, ini nggak dipilih nih. Enggak lah. Karena- Kayaknya. Iya. Tapi saya juga doyan itu Kak, jajan itu saya doyan. Pasti kakak-kakak, adik-adik semua nih juga pernah kan makan jajan-jajan ini. Coba tunjukin Kak salah satu. Pasti dong. Ini makanan di warung kayak gini memang. Iya nih harganya paling 500, murah meriah, Ya, enak betul. lagi. Oke, kita cek sama-sama ya. Boleh? Saya Gimana nih, ambil Kak, yang caranya? Dari pilihan Kak Adi, ternyata untuk memilih jajanan yang sehat itu kita ada istilahnya Kak Yola, Kak Apa itu? Adi. Apa itu? Istilahnya itu klik. Wah. Ku memang punya klik Ya, aduh, Suaranya luar bagus biasa. sekali Kak buat Yola. kau. Apa tuh klik tuh apa sih Kak? Sayang sekali kliknya bukan klik yang itu ya Kak Yola. Iya. Nah Waduh, kliknya beda itu ternyata. ternyata
singkatan. Jadi Singkatan. klik itu ada Oh. kepanjangannya. Oh. Teman-teman juga harus tahu ya yang semuanya yang mendengarkan podcast ini. Klik itu dari yang pertama ya. Ya, Kak dulu ya. Oh, Oh ya, oke. Kak dulu. K itu kemasan. Jadi dalam memilih jajanan Ya. perlu diperhatikan kemasannya. Kemasannya. Nah, terutama kemasan untuk jajanan dan obat-obatan yang menggunakan plastik nih seperti ini harus tertutup dan rapat ya, Kak. Tertutup dan rapat. Ini rapat nih. Kayak rapat ini, rapat semua nih. Lalu Bagus. biasanya juga kan ada makanan atau jajanan dari kaleng, harus dipastikan itu tidak penyok sama tidak terbuka tutupnya atau rusak kemasannya. Kalau seperti itu kan kadang juga misalnya kemasannya terbuka kan jadi nggak enak ya, jadi melempem Iya, jajannya melempem. atau Nggak renyah lagi ya, Kak? Iya. Terus selanjutnya KL. L. Iya. L. L itu label. Nah, biasanya nih di kemasan jajanan ada label. Label itu bisa berisi izin atau kode produksi, bisa juga komposisinya. Iya nih. Oh, Jadi ini kita bisa ada tahu nih. nih jajanan itu bahan-bahannya dari apa aja. Oh, ada nih, ada nih. Ini barangkali kakak-kakak adik-adik yang ada di rumah barangkali punya jajan sekalian Nah, cek sekalian nih bareng-bareng sama kita. mendengarkan, bisa Sekalian dicek. tuh ngambil. dicek Label semuanya. ada labelnya enggak? Ini ada komposisinya nih Kak. Komposisinya Iya. pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Silakan dibaca Kak Adi bahasa Inggrisnya. Beneran ini pakai bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya ada apa I. berarti? I. Itu izin edar. Biasanya di label ini ada izin edar atau nomor BPOM. Nah, teman-teman semua juga bisa cek kalau penasaran di cek bpom.pom.go.id atau nih Kak, biasanya kan saya dengar informasi juga kalau mau mendaftarkan ke BPOM runtutannya agak ribet nih, bisa Iya. juga dicek izin ininya PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga atau nomor registrasi ISO-nya. Jadi ada nomornya. Mungkin ini ya yang kayak gini ya. Iya nih. Ini Ini kan rumah dari tangga kemasan aja udah bening pakai plastik. Kosong Iya, ya. nggak ada tadi apa namanya? Bisa juga dicek saat membeli satu pak langsung, biasanya itu kan ada nama jajanan, kode produksi dan lain-lain. Kita cek di Oh, iya, label iya. yang jadi satu itu. Oh iya kalau kayak gini nggak ada ya, biasanya satu plastik itu ya yang adanya Beli ya. satu plastik dulu baru ada nama produknya. Oh, iya, Terus tadi yang terakhir apa tuh? Kak lagi, Kak. Kak. Kak itu yang sering teman-teman sama Kak semuanya cek adalah tanggal kadaluarsa. Itu memang kadaluarsa. sering ya tanggal Iya. kadaluarsa, apalagi kalau udah lewat kadaluarsa kan otomatis kualitas dari makanan itu berkurang atau mungkin hilang. Nah, jadi harus Iya. dicek tanggal kadaluarsanya. Apalagi Gitu, kalau Kak jajan Yola. kayak gini kan nggak ada tanggal kadaluarsanya ya Kak. Yang biasa kita lakukan hanya bungkusnya sama kadaluarsanya ya. Iya biasanya. Tapi yang kalau tadinya enggak. Iya, ternyata ada istilah klik untuk memilah-milih jajan. Kita juga harus jadi konsumen yang pintar. Nah, ini Jadi kita udah jadi pintar ya. udah jadi pintar karena ini udah milih jajan yang bener kan Kak? Tadi kita jawabannya bener kan Kak? iya Karena dong. kita itu Kak sudah Yola tadi. iya, sudah apa ya? Udah lihat dari kemasannya dia udah cerah-cerah warnanya, terus rapet semua nih kayaknya nih sehat nih. Iya. Tapi ini tuh juga tetap enak kan nih jajan kayak gini. Kadi juga doyan. Doyan dong. Tadi aja minta tadi aja di Tapi kan selagi beliin. ini tadi dibungkus yang tadi ada Kemasannya izinnya, iya dilihat Oh. Kita berarti bisa. labelnya lagi, klik. tapi sehat juga kan. Tapi enggak. ya enak Kak. Enak saya lah. doyan semuanya. Sebagai hadiah karena Kak Yola sama Kak Adi sudah benar, jajanannya boleh dimakan Kak Yes. Yola dan Kak Adi. Saya nyesel nih ambil ini. Ini kayaknya juga enak nih Kak. Ini saya simpan dulu. Iya, nah informasi tadi dari Kak Afi nih termasuk baru juga nih bagi saya. Baru dengar apa tadi istilah klik itu. Betul sekali. Iya, ini bisa juga nih diinformasikan kepada kakak-kakak pembina biar menginformasikannya kepada anak didik ya Kak. Iya betul. Iya, apalagi pas biar tadi yang di tahu. latihan rutin. Iya, latihan rutin kan bisa tuh diinformasikan cara memilih jajan yang benar. Apalagi kan untuk anak-anak nih lagi dalam masa pertumbuhan ya Kak. Iya betul. Pertumbuhan itu membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi anak-anak semuanya bisa tumbuh dengan baik kan Kak. Betul sekali Kak Yola. Nyambung sama pertumbuhan anak nih. Ternyata di Kabupaten Gimana Tegal itu terkait permasalahan pertumbuhan anak atau yang kita kenal dengan stunting. Oke. Iya, iya, stunting. betul. Oh iya benar Ini- stunting. Ini yang Stunting lagi tuh. booming Yang ya. lagi Nah, booming. stunting itu. Stunting itu ternyata kita Kabupaten Tegal itu tertinggi nomor 2 se-Jawa Tengah. Waduh. Makanya kita juga sebagai
berarti pembina juga kan berhubungan sama anak-anak nih. Iya, betul. Kita juga wajib ikut menanggulangi stunting itu. Mungkin Iya. dengan lewat latihan rutin tadi Betul di sekali. pramuka. Iya, itu juga kan anak-anak kan pasti banyak aktivitasnya, banyak bergerak. Jadi itu kan anak kan bisa sambil berolahraga juga ya Kak. Terus sisi lain juga makan makanan yang sehat. Ada lagi nggak sih Kak untuk cara kita sebagai kakak pembina itu untuk menginformasikan atau ada informasi lagi tentang penanggulangan stunting ini? Oke, untuk penanggulangan stunting sendiri itu kan nggak harus dari anak sudah besar ya, dari remaja atau anak-anak pun bisa. Oh bisa. Iya, yang pertama kita bisa penanggulangan stunting itu dari PHBS. Nah, PHBS ini kan biasanya latihan rutin pramuka juga bisa saya tadi diadakan ya Kak ya, Adi? tadi saya kurang ya menyebutkannya. Apa tuh, PHBS Kak? Itu apa ya PHBS? Perilaku Pola hidup bersih sehat, dan sehat. bersih dan sehat. Iya. Adi gimana sih Kak Adi nih? Ih, Itu bisa jadi Itu materi bener, loh. iya di kan, latihan dia? rutin. Iya. emang diajarin juga di latihan rutinnya? Kalau cuci tangan berarti udah bersih kan? Oh iya, Iya, Oke, betul, ya, betul, betul. Nah, cuci tangan pun nanti ada langkah-langkahnya supaya bersih. Iya. Itu bisa itu Iya. Yang diajarkan ke diajarin anak-anaknya. puskesmas ya biasanya itu. Iya. Oh, Bisa diajarin juga dimasukkan di latihan rutin pramuka. Oh iya, terus apa lagi nih Kak tadi penanggulangan stunting itu? Yang kedua itu kalau habis makan itu biasanya kita kan enak banget kalau habis makan minumnya apa Kak Yola, Kak Adi? Es. Es teh manis Es lah. teh manis atau kopi ya. Nah, kalau itu sebenarnya kurang baik. Seharusnya kalau habis makan itu kita minum air putih. Padahal kan minum es teh enak banget Kak. Seger ya, Apalagi Kak kalau Yola? pedes ya. Habis makanan makan pedes. bakso, makan mie ayam, makan nasi Lawannya cuma itu padang, ya, es lawannya es teh. teh. Nah, tapi Ternyata untuk nggak sehat kesehatan, ya? iya ternyata lebih baik kita minum air putih terlebih dahulu. Boleh sih minum teh atau kopi, tapi di jeda. Yang Berapa hari, penting Kak? ada 2 jedanya. hari? 1 bulan kayaknya Kak Yola. Nggak bisa. Nggak Nih, bercanda. Kak Adi aja sama Kak Adi sama Kak Afi kan sehari minum es teh berapa kali? Pasti minum teh kan? Enggak, cuma berkali-kali aja. Itu Berulang jawaban yang kali, bikin ya. saya syok Kak. Terus jangan lupa misalkan dapat tablet tambah darah harus dihabiskan. Oh, tablet tambah darah, iya pernah. Terakhir tadi jangan lupa istilah baru ya. Ya. Klik. Nah, untuk milih jajan. Teman-teman semuanya juga kalau jajan jangan lupa klik ya. Kita harus jadi konsumen yang pintar. Pintar. Wah, Itu kayak lah Kak Adi. seneng banget nih di podcast kali ini kita semua bisa sharing-sharing. Saya juga bisa tahu nih istilah klik nih. Bisa nih saya kayaknya untuk mengajarkan ke anak didik ya Kak Adi juga bisa. Nah, klik ini bisa juga untuk kakak-kakak atau adik-adik yang tadi mengikuti mendengarkan podcast kami biar paham semua nih. Ternyata jajan-jajanan di luar sana itu tidak semuanya memenuhi klik itu ya Kak. Sebisa mungkin untuk Tahu ya lah. milih jajan yang klik lah diingat-ingat, apalagi kan istilahnya gampang klik. Klik. Apalagi Coba dinyanyikan lagi Kak Yola Ku tadi. memang punya. Ingatnya itu aja ya lagu itu. Ingatnya ya? lagu Usi nih. Nah, terima kasih sekali untuk Kak Afi dan Kak Adi yang sudah bergabung di Sama-sama. podcast Mata Tunas Dukuwaru ini. Berkat Kak Adi dan Kak Afi nih, informasinya kita nambah banyak ya Kak. Iya, apalagi kita di era new normal ini kan cuaca juga lagi sering Ya, hujan panas. hujan panas, biar kita semuanya bisa menjaga kesehatan bareng-bareng. Nah, terima kasih untuk Kak Afi dan Kak Adi atas waktunya. Sama-sama. Iya, saya mohon maaf nih Kak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Berkenan Kak? Dimaafkan nggak? Saya maafkan. Iya Allah, berlapang dada sekali ya maafkannya. Iya, maaf ya Kak Afi. Barangkali Kak Adi menyakiti tadi. Menghibur sekali hari ini. Saya sudah wakilkan nih permintaan maafnya. Nah, untuk kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang ada di rumah yang mendengarkan podcast kita, jangan lupa tadi dari Kak Afi klik yang pertama itu kemasan, I-nya izin edar, L-nya label tuh kan baru. Ih, lupa. Baru ya? Iya, K-nya kemasan, L-nya label, I-nya izin edar, dan K-nya kadaluarsa. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.